Ya udah. Siap ya. Papa buka dulu. Berarti ya, buka dulu. Oke, para pemirsa Pahlawan Bangsa, channel baru nih by Raja Bonar TV. Jadi ini channel isinya adalah memperkenalkan, menginfokan para pahlawan bangsa yang terutama dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Makam Pahlawan Nasional di Kalibata, Jakarta. Ya. Nah, jadi di dalam video ini itu sebetulnya video jalan gitu, ya. Terus kayak kita nonton. Nah, tetapi nanti sedang video jalan itu kita juga nggak ada masalah komen atau belajar. Ini persoalannya apa, hak cipta atau kena atau enggak, maka kita akan uji coba dan nanti di akhir spontan pendapat kita tentang apa yang kita saksikan videonya. Mungkin ada 3 video yang pendek-pendek atau juga panjang sedikit atau apa. Nah, kali ini Aul, Anda sebagai generasi muda tahu yang namanya Haji Nur Ali? Belum sih, makanya ini mau ini kan kita cari tahu. Iya, makanya ini banyak loh di Indonesia bahwa nggak mengenal pahlawan. Nah, Nur Ali itu di Bekasi, Kerawang padahal. kayak ini Chairil Anwar, puisinya kan dari situ ya kalau nggak salah. Mungkin Iya. juga. Nah, nanti di episode yang akan datang. Nah, kali ini saya memperkenalkan kepada Anda pahlawan bangsa yang bernama Nur Ali. Haji Nur Haji Ali. Nur Ali. Ya, Betawi itu, orang Betawi harus tahu. Ya, ada yang menarik. Kita nonton sama-sama ya. Yuk, Oke, langsung. kita lihat. Nah, ini ya, kita sama-sama kita lihat. Suaranya Anda bisa lihat. Mengenal Kiai Haji Nur Ali, Singa Karawang yang menjadi pahlawan nasional. Kiai Haji Nur Ali adalah seorang ulama yang berasal dari Jawa Barat yang merupakan pahlawan nasional Indonesia. Tahun 1950, Nur Ali diangkat sebagai ketua Masyumi cabang Jatinegara. Beliau lahir di Bekasi, Jawa Barat pada tahun 1914 dan meninggal di Bekasi, Jawa Barat pada tahun 1992. Beliau dikukuhkan menjadi pahlawan nasional pada 3 November 2006. Kiai Haji Nur Ali lahir pada tahun 1914 di Desa Ujung Harapan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ujung Harapan Bahagia merupakan nama baru yang diusulkan Menteri Luar Negeri Adam Malik ketika berkunjung ke pesantren At-Taqwa pada tahun 1970-an. Saat beliau lahir, Ujung Harapan Bahagia masih bernama Desa Ujung Malang, under Distrik Babelan, Distrik Bekasi. Kiai Haji Nur Ali adalah putra dari Anwar bin Layu dan Maimunah binti Tarbin. Nur Ali anak yang keempat dari 10 saudara. Kakaknya bernama Haji Thoyyib, Hajah Arfah, dan Hajah Ma'anih. Adiknya Hajah Marhamah, Haji Marzuki, Kiai Haji Muhyiddin, Mucaba, dan Hajah Hasanah. Ketika berusia 7 tahun, Nur Ali mengaji pada guru maksum di kampung Ujung Malang Bulak. Sedangkan kakak dan adik perempuannya mengaji pada Ustadzah Saunah, juga di kampung Bulak. Nur Ali yang sudah terbiasa diajarkan mengaji oleh orang tua dan kakaknya, tidak merasa kesulitan dalam mencerna pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Pada usia 9 tahun, Nur Ali mengaji pada guru Mukni di Ujung Malang. Di sini Nur Ali mendapat pelajaran lanjutan dari ilmu dasar yang diberikan guru maksum, serta pelajaran alfiah atau tata bahasa Arab, Al-Quran, tajwid, nahwu, tauhid, dan fikih. Satu kelebihan Nur Ali sudah tampak sejak kecil yang kelak akan mempengaruhi kepemimpinannya, yaitu jika bermain, dia tidak mau tampil di belakang atau sebagai pengiring. Ia selalu ingin tampil di muka sebagai orang yang pertama memimpin.
Pada tahun 1934, ia menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama di Mekah dan selama 6 tahun bermukim di sana 1934 sampai 1940. Ia aktif berorganisasi. Setibanya di tanah air, Nur Ali membuat gebrakan dengan mendirikan madrasah dan mendirikan pesantren di ujung Malang. Saat rapat ibadah digelar pada 19 September 1945 di Monas, Nur Ali datang dengan mengendarai delman. Pada bulan November 1945, Kiai Haji Nur Ali membentuk Laskar Rakyat. Mereka dilatih mental oleh Kiai Haji Nur Ali dan secara fisik dilatih dasar-dasar kemiliteran oleh Tentara Keamanan Rakyat TKR, Bekasi, dan Jatinegara. Latihan kemiliteran tersebut dilakukan di Teluk Pucung, Bekasi. Pada tanggal 29 November 1945 terjadi pertempuran antara pasukan Kiai Haji Nur Ali dengan sekutu Inggris di Pondok Ungu. Pasukan rakyat Kiai Haji Nur Ali mendesak pasukan sekutu dengan serangan mendadak. Melihat kondisi pasukannya yang kocar-kacir, Kiai Haji Nur Ali memerintahkan untuk mundur. Pembantaian terkenal dalam laporan The Accession Nota Belanda itu di satu sisi mengakibatkan terbunuhnya rakyat, namun di sisi lain para petinggi Belanda dan Indonesia tersadar bahwa di sekitar Kerawang, Cikampek, Bekasi, dan Jakarta masih ada kekuatan Indonesia. Kiai Haji Nur Ali diminta untuk melakukan perlawanan secara bergerilya di Jawa Barat dengan tidak menggunakan nama TNI. Belanda mengira hal itu dilakukan pasukan TNI di bawah Komandan Lukas Kustaryo yang memang bergerilya di sana. Disitulah Kiai Haji Nur Ali digelari Singa Kerawang, Bekasi. Ketika perlawanan bersenjata mulai mereda pada tahun 1949, Kiai Haji Nur Ali memilih berjuang di lapangan sipil. Ia diminta membantu Muhammad Nasir sebagai anggota delegasi Republik Indonesia Serikat di Indonesia dalam konferensi Indonesia Belanda. Namun jabatan pemerintahan yang seharusnya dimulai pada tanggal 15 Januari 1948 tidak berlangsung lama, karena pada 17 Januari 1948 terjadi perjanjian Renville yang mengharuskan tentara Indonesia di Jawa Barat hijrah ke Jawa Tengah dan Banten. Kiai Haji Nur Ali memilih hijrah ke Banten dengan membawa 100 orang pasukan dari Kompi Syukur. Pada 17 Januari 1950, Panitia Amanat Rakyat menghimpun sekitar 25.000 rakyat Bekasi dan Cikarang di alun-alun Bekasi. Dan Kiai Haji Nur Ali bersama Lukas Kustaryo menuntut agar nama Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Kiai Haji Nur Ali meninggal di Bekasi, Jawa Barat pada tahun 1992. Beliau dikukuhkan menjadi pahlawan nasional pada tanggal 3 November 2006 melalui Kepres nomor 85/TK/2006. Wallahu a'lam. Oke ya, kita lihat nih di video yang ada 3 video pelan-pelan. Cuman apakah dia ada ngasih pengajian? Nama ulama legendaris ini harum khususnya di tengah masyarakat Betawi. Dialah Kiai Haji Nur Ali, pria kelahiran Bekasi 15 Juli 1914. Itu termasuk pahlawan nasional sejak 2006 lalu. Mubalik yang wafat pada 29 Januari 1992 itu tenar dengan julukan Singa Karawang, Bekasi, buku genealogi. Intelektual ulama Betawi 2011 menjelaskan Kiai Haji Nur Ali lahir di Ujung Malang, kini bernama Ujung Harapan, Bekasi. Keluarganya bermata pencarian tani.
Ayahnya bernama Haji Anwar bin Layu, sedangkan ibunya adalah Haja Maimunah. Sejak kecil, Nur Ali memiliki semangat untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Ketika berusia 8 tahun, dia mulai belajar mengaji pada guru Maksum di Kampung Bulak. 3 tahun kemudian, dia mengaji ilmu tata bahasa Arab, tauhid, dan fikih dari guru Mukni. Ketekunan semakin menebal. Memasuki usia remaja, Nur Ali pergi ke Kampung Cipinang Muara, Kalender, Jakarta Timur. Tujuannya memperoleh ilmu dari guru Marzuki yang kelak menghasilkan alim ulama Betawi bermuka. Banyak di antaranya yang sahabat karib Nur Ali. Kesungguhan belajar putra daerah Bekasi ini menarik perhatian guru Marzuki. Pada akhirnya, Nur Ali diperbolehkan untuk mengajar murid junior bila sewaktu-waktu guru Marzuki berhalangan hadir. Hijrah ke Tanah Suci. Kesempatan baik pun datang. Saat berusia 20 tahun, Nur Ali bersama dengan Kiai Haji Hasbullah pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Momentum ini dimanfaatkan juga untuk meneruskan belajar ilmu-ilmu agama. Mereka berangkat dengan dukungan dana dari Wat Sio. Tahun berapa nih? Sama kayak tadi kan? Ini kita dengerin ceramah. Itu yang mana sih? Ada satu hal yang sudah tidak lagi menghormati, menghargai. Bapak akan sampaikan. Ini merupakan perintah nih ya. Perintah. Salah satu daripada bahaya sekarang ini, orang sudah mulai kehilangan identitas. Sudah tidak lagi menghormati, menghargai masalah identitas. Kenapa kira-kira ada ceramah yang Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyontohkan kepada kita masalah identitas. Laki perempuan, Allah jadikan kedua makhluk ini masing-masing punya identitas. Orang laki ada identitasnya, orang perempuan punya identitas. Baik kulitnya, baik suaranya, ya, baik kelakuannya, tabiatnya, itu semua identitas. Hingga apa yang kita lihat, kita dengar, kita sudah bisa tahu ini laki, ini perempuan. Tapi kan modernisasi tidak bisa dilakukan. Setelah masing-masing oleh Allah diberikan identitas, dilarang. Karena dia sendiri pakai jas tadi. Saling tasabuh, saling serupa menyerupai. Perempuan menyerupai laki dilarang. Ustaz Somad. Itu dikatakan mutarad jilat. Bapak Ustaz Somad. Dalam hadis dikata betul, mutarad jilat. Laki menyerupai perempuan dilarang. Dikata mukhannasat. Ya, Nabi bersabda di mana hadisnya, la'anallah al-mutarajjilat wal mukhannasat.
Jadi ini penting nih, masalah identitas. Sesuai dengan Allah itu. Dan identitas itu tidak terbatas hanya masalah suara. Kalau orang muslim kan masalah kulit, ya. kalau kafir kumis. Tidak pula terbatas masalah laki perempuan. Sampai coba orang laki. Zaman dulu, sekarang kan udah modern. Orang laki itu supaya kekenalan identitasnya muslim sama kafir. Orang laki diharamkan cukur jenggot. Wajib piara apa? Wajib. Jadi situ. Cukur jenggot haram. Kayak muslim. Coba lu ke Mekah lihat dulu. Orang-orang Arab di Mekah. Semuanya berjanggut. Itu identitas. Dan kena orang Yahudi, Itu udah kumis dia piara, udah pegang Pak Haji. jenggot dia babat. Itu orang Kristen. Nabi bilang khalifuhum. Salah. Kumis babat, Haji, yang dia modern. jenggot piara. Saya begitu. Tapi itu pakai jas, Pak Hajinya itu pakai kafir katanya dia. Disuruh kita Dia pakai jas tuh. bedakan antara kita dengan lain. Dia pakai sarung. Orang Yahudi selalu pakai kumis, tapi jenggot enggak. Nah kita sekarang orang kita lebih condong ke Yahudi. Jarang orang laki-laki Itu kayak bapaknya. yang pakai jenggot, kumis dia babat jarang. Yang paling banyak pakai kumis, ya jenggot dia apa tuh? Itu berarti Yahudi. Kayak bapaknya yang berisik. Nasor. Jadi identitas Islam dia tinggal, yang dia pakai identitas orang apa? Sampai juga bapak kegemes sekali ini. Bapak marah-marah karena masa bodoh berkata apa? Karena bapak termasuk sekarang orang yang paling tua karena tertua. Jakarta juga kiai paling tua bapak itu. Kalau ada apa-apa ngomong kayak apa? Madi kuningan di mana? Baik. Itu pakai jas. Itu kanan pakai celana. Nah, bapak termasuk orang yang tua. Ya sudah wajar. Kalau bapak nggak tanya nggak benar. Yang sebenar-benarnya lah masa identitas. Dulu kiai nggak nemu kalau kiai pakai dasi, nggak ada. Pakai celana itu nggak ada. Yang pakai dasi, pakai celana itu Yahudi, Istrinya orang-orang Barat. ini Ya. berarti singa betina. Kalau kiai ya pakai sorban, pakai baju jubah, paling kurang pakai kain, ya itu kiai. Bukan pakai dasi. Ini kiai sekarang pakai dasi. Mana ada obot kelihatannya. Itu. Padahal lebih terhormat dia kiai pakai identitas kiai. Sekarang macam lagi pakai Dia pakai baju kiai, sorban kiai, apa kiai. Itu lebih apa? Terhormat daripada begitu. Ikut-ikutan. Nah ini kita sudah menghilangkan identitas. Bentar lagi. Bapak pada waktu bapak kemarin ke Mesir, ke Syria, pada dia
Kalau bapak jalan Sekarang udah pakai pakaian biasa begini, pakai piji hitam. 12-14. Nggak ada satu orang beri salam. Ya. 92 udah. Tapi kalau bapak pakai gamis, baju jubah itu jalan, pakai sorban. Dulu gitu. Tempat Orang di Mesir gimana selalu ketemu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kenyang saya nangkepin salam. Oke ya. Nah, jadi videonya kita udah lihat ada masih 3 berlaku ya. kira-kira kalau pakai ini Apa seperti yang kiai. bisa disimpulkan? Apa yang bisa Anda simpulkan? Coba kalau kiai itu di Mekah atau Sama di dengan Mesir. Sekarang Kalau kita di datang mesti pakai baju hitam. kalau Iya. ditanya gimana dia menjadi pahlawan, Pakai menjadi sorban. pahlawan Itu nasional, kiai. di mananya? Ya itu bikin laskar rakyat, terus mimpin pasukan Ini kita sudah kehilangan Inggris sama identitas. Belanda. Belanda. Identitas Islam ya. Juga kaum perempuan. Islam, jadi Tidak sebetulnya hanya- yang namanya pahlawan itu ada rasa nasionalis ya, bukan keagamaan yang dia bukan Nasionalis. menjadikan negara jadi negara Islam, bukan, tapi untuk menjadi negara Indonesia menjadi negara yang majemuk ya, orang apa terserah. Tapi kenapa dia ceramahnya ada di identitasnya, mengkafir-kafirkan orang segala macam? Setelahnya itu kan. Hah? Setelahnya. Ya, setelahnya. Iya. Ya ajaran kayak gitu. Karena dia, kuat dengan agamanya kan. keyakinannya, Agama. Haji Nur Ali dimakamkan di mana? di Taman Makam Pahlawan kan. Bukan kayaknya deh. Kan tempe ini pahlawan. Enggak semuanya ini. Oh. Enggak semuanya. Ya Anda cari aja sendiri dah. Oke ya, sampai di sini dulu kita memperkenalkan pahlawan nasional loh. Tahun 2006 dia diangkat jadi pahlawan nasional. Di zaman siapa itu berarti? Megawati apa di zamannya Pak SBY? SBY ya. Menjadi pahlawan nasional. Al-Fatihah. Kita bacakan Al-Fatihah untuk Haji Nur Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pahlawan bangsa. Kita harus ikuti jejak-jejaknya dan mudah-mudahan menjadi teladan bagi Anda semua. Sampai di sini dulu channel Pahlawan Bangsa by Raja Bonar, dan mudah-mudahan ini bermanfaat memperkenalkan satu persatu. Akan datang kita akan perkenalkan lagi dengan pahlawan-pahlawan nasional yang lain, pahlawan bangsa, wanita ataupun pria. Terima kasih Ul. Yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Om Santi, Santi Om. Salam kebajikan. Iya. Terima kasih. Udah. Mati dulu. Udah satu aja. Ucap. Papa ntar rapi kamar atasnya aja papa, yang lainnya yang bawahnya aku. Ya. Yuk. Yang nggak usah di